Halo Good Kids, selamat sore. Sore Losetom. Sore Loso Titis. Puji Tuhan, kita sore hari ini boleh kembali lagi hadir dan menyaksikan acara Yes kita pada sore hari ini. Nah, di antara Good Kids di rumah, siapa yang mengalami kasih setia Tuhan? Saya Loso. Puji Tuhan Losetom, dan Good Kids di rumah pasti selalu merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Good Kids. Nah, yuk kita mau mengakui melalui yel-yel Yes kita pada sore hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Siap Lose? Siap Loso. Yuk sama-sama kita mau mengatakan yel-yel Yes kita. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes. Wah, masih kurang semangat nih Losetom. Kita ulang sekali lagi. Sekali Oke lagi ya, Loso. sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes. Puji Tuhan. Yuk kita mau memulai Yes kita pada sore hari ini. Kita mau berdoa dulu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh kembali hadir di hadapan Tuhan melalui acara Yes kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami sehingga acara Yes kami dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah kami sepanjang acara ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Good Kids, Lose undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengatakan Tuhan Yesus baik. God is so good, He's so good to me. Dengan bersuka cita kita angkat pujian ini. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. I praise His name. I praise His name. I praise His name. He's so good to me. Sekali lagi dengan bersuka cita kita angkat pujian ini. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answer prayer. He answer prayer. He answer prayer. He answer prayer. He's so good to me. I love Him so. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me.
Good Kids dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, Loso Titis, Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Oleh Yesus sebab baik. itu, mari kita kembali lagi memuji Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu Tiada Berkesudahan Kasih Setianya Tuhan. Good Kids yang di rumah, apakah masih semangat? Masih. Oke, mari kita sama-sama angkat lagu pujian kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo Seharti. Apa kabarnya Kristo? Udah lama ya nggak ketemu. Iya baik, udah lama banget gak ketemu. Ya bener. Kangen nggak sama Losa? Lo nggak ketemu nih? Kangen banget. Benar. Sama temen-temen juga. Gak bohong nggak? Enggak. Benar ya. Losa mau tanya nih sama Kristo. Selama pandemi nih, Kristo apa aja sih yang Kristo lakukan? Kalau pagi misalkannya dari hari Senin sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu itu sekolah belajar. Kalau hari Sabtu itu tambahan pelajaran biasanya. Terus kalau udah selesai sekolah palingan ya bantu mama jualan, main game. Main game nggak ketinggalan ya main game? Main game nggak ketinggalan dong, nggak boleh itu. Terus habis main game palingan nonton. Terus habis nonton palingan ya belajar lagi, les. Habis belajar, habis itu palingan istirahat, main-main, ngobrol-ngobrol, makan dan lain-lain. Terus kalau hari Sabtu sama Minggu biasanya nonton Yes. Kalau hari Minggu ya nonton sekolah Minggu. Nonton ya, seru nggak? Bosan nggak sih kalau di rumah aja kayak cuma
ikut sekolah minggu virtual gitu? Bosen banget gak bisa ketemu teman-teman yang lain. Nggak ada interaksinya ya? Iya, nggak ada interaksinya. Semenjak pandemi ini loh, saya mau tanya lagi sama Kristo, apa sih kebaikan Tuhan yang Kristo rasakan selama pandemi ini? Kan tahu kita kan nggak bisa ketemu secara langsung nih, udah nggak ketemu teman-teman, tapi pasti ada kebaikan Tuhan yang Kristo rasakan. Ya, jadi kebaikan Tuhan yang saya rasakan itu kemarin ketika mama pergi ke Jakarta untuk jemput emak atau oma. Ketika jemput itu papa, kan aku tinggal sama papa. Kalau siang kadang-kadang suka ngirim-ngirim botol jualan atau ngider. Terus biasanya aku ditinggal sendiri, jadinya pasti tinggal sendiri itu ya lumayan takut aslinya. Terus aku berdoa kepada Tuhan, jadinya ya udah tenang karena dilindungi oleh Tuhan. Luar biasa ya kebaikan Tuhan. Apalagi kebaikan Tuhan? Terus kemarin pas UTS juga begitu. Soalnya lumayan susah pas UTS kemarin, apalagi kan ada UTS IPA sama MTK, itu digabung dengan satu hari lah. Itu bikin pusingnya bener-bener pusing karena IPA-nya itu ngitung, MTK-nya juga ngitung. Ya lumayan pusing dan dilaksanakannya kan di sekolah, karena kan kalau Jogja kan nggak boleh dilaksanakan di sekolah. Terus ya aku berdoa kepada Tuhan, akhirnya dipimpin oleh Tuhan dan akhirnya selesai. Iya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, kita terus berdoa ya Kristo. Berdoa kepada Tuhan supaya pandemi kita juga cepat selesai, cepat bertemu dengan teman-teman, cepat datang lagi di sekolah minggu kita, bisa sekolah minggu secara onsite atau ketemu di tempat gitu ya. Cuma itu ya yang lo saya bertanyakan buat Kristo ya. Bye-bye dulu, bye-bye sama good kids-nya di rumah. Tetap semangat ya Kristo. Halo, selamat siang, silakan masuk. Hai Agnes, hai Alin. Halo Lose. Wah, akhirnya kita ketemu ya. Kalian kangen gak sama Lose? Kangen banget Lose. Lose juga kangen banget sama kalian. Kalian kangen gak beribadah di gereja? Kangen gak kangen sama teman-teman. Iya ya, kita terus berdoa ya supaya kita bisa beribadah kembali di gereja. Nah, Lose Merni mau tanya nih, kalian selama pandemi ini apa sih yang kalian lakukan di rumah? Nonton TV, main, belajar. Dan semuanya online ya, kalian juga belajar online, pasti juga sekolah minggunya online. Ketemu Lose-nya cuma di handphone atau enggak di televisi doang ya, nonton. Terus Lose Merni mau tanya lagi nih, apa sih kebaikan Tuhan Yesus yang Agnes Alin rasakan selama di rumah aja? Apa ayo? Bersyukur Lose. Masih bisa sekolah minggu online, belajar online. Wow, iya ya. Kita juga terus bersyukur karena di pandemi ini kan kita lebih banyak waktu ya bersama dengan papa dan mama, kakak dan adik. Oke deh, Agnes Alin juga terus berdoa ya supaya kita, Lose dan Agnes Alin dan Good Kids yang ada di rumah dimanapun, supaya kita juga bisa beribadah kembali lagi dan berkumpul kembali lagi di gereja. Dan semoga juga pandemi ini cepat selesai dan semuanya bisa normal kembali. Oke, Agnes Alin, tetap semangat ya. Baik Lose. Dadah, bye-bye. Hai Dokter. Hai Lose. Wah, kamu udah semakin besar ya. Sekarang udah kelas 9. Udah kelas 9. Gimana kabarnya, Tete? Lumayan baik sih. Lumayan baik ya. Kayaknya kamu di rumah ini ya, lebih banyak makan. Iya, banyak banget. Makan-makan terus ya kabarnya. Gimana, kangen nggak mau ini beribadah di gereja?
kangen banget sih, soalnya kayak dari di rumah nih kurang banget kegiatan gitu. Jadi kalau ada kegiatan di gereja gitu kan jadi Lebih banyak teman juga ya. Bosan ya di rumah ya? Iya, Ada bosannya ya. Nah, kalau Semerni mau tanya sama Tante nih, kamu selama pandemi ini, selama di rumah aja, apa kegiatan yang kamu lakukan? dari belajar online, terus main-main sama adik, nonton YouTube, nonton drakor, terus banyak sih. Banyak ya. Lebih banyak waktu ya bersama keluarga ya berarti ya. Terus apa kebaikan Tuhan Yesus yang kerasakan selama masa-masa sulit seperti ini? Ya contohnya waktu PTS kemarin itu kayak benar-benar kaget, soalnya tiba-tiba udah mau PTS aja gitu. Tapi di situ aku kayak belajarnya tuh kurang maksimal. Tapi aku terus berdoa, minta tolong sama Tuhan supaya nilainya nanti bisa baik, bisa dorong buat besok UN-nya nilainya nambah, dan akhirnya juga Tuhan kasih semangat gitu. Jadi semuanya sampai sekarang lancar-lancar ya? Iya, lancar. Lancar-lancar semua. Wah, puji Tuhan ya, berarti Tuhan Yesus tidak meninggalkan Keke. Iya. Tuhan Yesus masih terus bersama-sama dengan Keke. Oke, kita terus berdoa ya, supaya masa-masa pandemi ini semua berakhir dan kita dapat berkumpul kembali. Iya. Ya. Oke Keke, dadah. Good Kids, kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur karena beberapa teman-teman dari sekolah minggu dapat menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. God is good, sangat terbukti bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Saat ini Lose akan bertanya kepada Good Kids semuanya. Apakah Good Kids pernah memegang atau melihat binatang yang bernama domba? Kalau Lose pernah melihat tetapi tidak pernah memegang, itu pun Lose lihat di televisi. Lose akan cerita sedikit tentang domba. Domba adalah binatang yang sangat lemah. Ia tidak bisa sendiri. Ia sangat bergantung kepada pemeliharaan gembala. Sehingga ketika domba terhilang atau terpisah dari gembala dan dari kawanan domba yang lain, maka domba tidak bisa apa-apa. Yang ia bisa lakukan hanya bingung atau merebahkan diri menunggu sang gembala menemukan dia. Karena sang domba ini tidak dapat menemukan jalan untuk pulang. Wah, mengerikan sekali ya Good Kids kalau domba itu berada di padang. Bisa saja di padang itu kan banyak binatang lain, binatang buas, binatang liar. Dan mereka akan mungkin sekali untuk menerkam atau memakan atau mencabik-cabik domba. Karena domba ini adalah binatang lemah, ia tidak bisa melawan binatang-binatang lain. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana keadaan si domba kalau dia terpisah dari gembala dan kawanan domba lainnya. Di dalam Alkitab dikisahkan ada satu domba yang terhilang. Yang menjadi pertanyaannya Good Kids, apakah gembala mencari satu domba yang terhilang ini atau membiarkan satu domba itu hilang? Gembala tidak mencarinya. Untuk menjawab ini, Lose akan lanjutkan ceritanya. Sebenarnya gembala ini memiliki domba dengan jumlah 100 ekor. Satu ekor hilang berarti gembala masih memiliki 99 ekor domba lainnya. Nah Good Kids, kalau gembala memiliki 99 ekor domba, maka apakah gembala perlu mencari satu ekor domba yang hilang itu? Menurut Good Kids gimana?
Gembala kan masih punya nih 99 ekor domba. Apakah dia perlu berusaha mencari, menyelamatkan domba yang terhilang itu, 1 ekor domba yang terhilang? Good Kids di rumah mungkin menjawab dengan pendapat masing-masing. Tetapi pendapat gembala pasti berbeda dari pendapat kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang pasti berpendapat ya nggak perlulah. Ngapain gembala mencari 1 ekor domba yang hilang itu, kan dia masih punya 99 ekor. Buang-buang waktu. Dan domba yang hilang itu, 1 ekor domba yang hilang itu pasti juga adalah domba yang nakal, yang tidak taat kepada arahan sang gembala. Jadi untuk apa gembala mencari domba yang hilang itu? Buang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Tetapi Good Kids, gembala memiliki pendapat yang berbeda. Gembala berpendapat bahwa ia tetap harus mencari 1 ekor domba yang hilang itu walaupun dia memiliki 99 ekor domba. Dia tetap ingin mencari dan menyelamatkan domba yang hilang itu. Sehingga sang gembala ini bergas. Dia mulai mencari, dia keluar, dia meninggalkan 99 ekor domba yang lainnya. Dan kemudian dia keluar mencari 1 ekor domba yang hilang. Dia mulai mencari, dan mencari. Dia berusaha supaya 1 ekor domba yang hilang itu dapat selamat dari terkaman binatang buas. Maka dia cepat-cepat untuk mencarinya. Dan Good Kids perlu tahu, ketika gembala menemukan domba yang hilang ini, maka gembala akan bersuka cita. Dia senang, dia bahagia karena dapat menyelamatkan 1 ekor domba yang hilang. Padahal gembala itu kan masih punya 99 ekor domba yang lain. Kenapa dia bersuka cita? Kenapa dia kelihatan bahagia? Nah, itulah kasih seorang gembala. Dia tidak mau membiarkan 1 ekor pun kawanan domba pemeliharaannya terhilang atau terpisah dari dia. Good Kids, cerita ini merupakan penggambaran tentang Tuhan. Tentang orang-orang berdosa. Tentang orang-orang percaya yang merasa dirinya tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi gembala itu adalah Bapa di surga. 1 ekor domba yang hilang itu adalah pemungut cukai sebagai penggambaran dari orang-orang berdosa. Kemudian 99 ekor domba yang lainnya adalah orang-orang Farisi yang menggambarkan orang-orang percaya yang merasa dirinya lebih tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, Good Kids, pada zaman itu orang-orang Farisi yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya tahu kebenaran firman Tuhan, sering bertindak seenaknya terhadap para pemungut cukai. Mereka menganggap pemungut cukai itu adalah orang-orang yang berdosa. Dan mereka tidak mau dekat-dekat dengan pemungut cukai. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak mau dekat-dekat kepada pemungut cukai. Mereka sangat kejam, Good Kids. Mereka mengucilkan pemungut cukai ini. Karena buat mereka pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa. Udah pasti Good Kids, orang-orang yang seperti ini yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menganggap dirinya hebat tahu kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberikan nasihat kepada mereka semua melalui cerita 1 domba yang hilang. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa kalian tidak boleh seperti itu. Orang-orang Farisi tidak boleh seperti itu. Siapapun domba yang hilang, orang-orang berdosa itu perlu dikasihani, perlu ditolong, perlu dicari.
inilah bukti kasih daripada Bapa di surga. Ia tetap menyayangkan satu ekor domba yang hilang, yaitu orang-orang berdosa. Mereka perlu diselamatkan. Mereka perlu merasakan kasih daripada Bapa di surga. Nah, good kids, kita bisa melihat di sini bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Kita ini semua adalah orang-orang berdosa. Boleh dikatakan bahwa kita semua adalah pemungut-pemungut cukai yang menggambarkan orang-orang berdosa. Bapa di surga bisa saja tidak menyayangkan kita, bisa membuang kita, bisa membiarkan kita terhilang, terpisah dari Dia. Kenapa? Karena Dia masih punya kok kawanan domba yang lain. Dia masih punya orang-orang percaya yang lain yang perlu diselamatkan. Tetapi Bapa kita tetap mengasihani kita orang-orang berdosa. Ia tidak membiarkan kita. Ia menyelamatkan kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini adalah kebaikan Tuhan yang lebih hebat daripada yang lainnya. Ini adalah kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kita dari keberdosaan kita, membawa kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, good kids, pelajaran firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk apa? Untuk melihat kebaikan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang baik. God is good. Kebaikan Tuhan melebihi kebaikan orang-orang yang ada di dunia ini. Ia tidak membiarkan kita terbuang, tapi Ia mengasihi kita. Dan kita harus bersyukur untuk hal itu. Kita bersyukur karena Tuhan memulai untuk mencari kita, menolong kita orang-orang berdosa. Dan setelah kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengasihi orang-orang berdosa yang lainnya. Kita harus mencari mereka juga, kita harus meneladani Tuhan kita. Jangan mencontoh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi mengucilkan orang-orang berdosa yang mereka anggap orang-orang berdosa. Jangan mencontoh orang Farisi, tapi kita contoh Tuhan kita yang tetap mengasihi orang-orang berdosa. Nah, kita juga good kids harus bergegas kita nyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang berdosa. Melalui apa? Ya melalui misalnya keteladanan hidup kita. Kita bisa memaafkan teman kita yang menyakiti kita. Kita juga bisa menceritakan tentang kerajinan good kids yang selalu ikut sekolah minggu. Kita juga bisa memberitahukan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan seperti yang teman-teman sekolah minggu sampaikan tadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita jangan pernah mengucilkan atau membenci orang berdosa. Tapi kita harus memberitakan kasih kepada mereka. Dan kemudian kita juga harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai saudara seiman di dalam sekolah minggu, kita harus bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memaafkan satu dengan yang lain. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. God is good. Allah kita adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Dan mari kita juga respon kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dengan hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Mengasihi teman-teman di sekolah minggu dan juga mengasihi orang-orang berdosa. Kita ceritakan kasih Kristus kepada mereka. Nah, good kids, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Lause akan membacakan firman Tuhan yang Lause telah sampaikan tadi. Dari Matius 18 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat?
tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak akan menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Good kids, mari kita tutup acara Yes kita hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan, dan ajar kami untuk terus bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan dan nikmati di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami juga untuk dapat mengasihi sesama kami, mengasihi saudara-saudara seiman kami yang lemah iman mereka. Dan biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mencintai Tuhan dan juga membagikan cinta dan kasih itu kepada sesama. Kami bersyukur untuk acara Yes hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good kids, acara Yes kita hari ini telah selesai, dan setelah ini kita akan menyaksikan Yes Aku Taat dari salah satu teman kita. Sampai bertemu bulan depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.